Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya-tanya, mengapa kita harus belajar bahasa Arab? Mengapa kita harus mempelajari kaidah-kaidahnya? Ketahuilah, dengan kita mengerti, faham, mengetahui dengan baik dan benar akan bahasa Arab, maka kita insya Allah akan lebih mudah untuk memahami isi dari kitab suci kita, baik Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kita pula kalau sudah memahami bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya dengan baik dan benar, maka kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Salah satunya ibadah salat yang biasa kita lakukan di setiap hari, di setiap saat, di setiap waktu yang Allah wajibkan kepada kita sebanyak 5 kali. Ya, karena dari mulai takbir sampai salam, semua yang Rasulullah SAW ajarkan bacaannya menggunakan apa? Bahasa Arab. Maka inilah salah satu alasan sebab mengapa kita harus tetap semangat, ya kan? Tetap apa? Semangat untuk mempelajari bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyelesaikan pembahasan al-faslul awal, pasal yang pertama, isim ditinjau dari apa? Huruf akhirnya. Tadi ada maksur, tadi ada manqus, tadi ada mamdud, dan yang terakhir apa? Sahih. Saya harapkan antum dan antunna semua untuk melatih, untuk apa? Melatih, kemampuan kita, mengukur kemampuan kita. Sejauh mana saya bisa memahami apa? Materi di pasal yang pertama. Maka penyusun mempersiapkan di halaman yang ke-7 ada latihan di mana perintah dari latihan tersebut adalah dari beberapa isim yang sudah disediakan. Dari beberapa apa? Isim yang sudah apa? Disediakan, seperti mabniyah, mabniin, seperti sohra'u, seperti ramin, musallin, sampai hamra, sampai apa? Muzakkin, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan, mengelompokkan. Kira-kira dari sekian isim yang disebutkan oleh apa? Penyusun, ada berapa di sana? Di baris yang pertama ada 8 isim, ya kan? Kemudian yang kedua pun sama, yang ketiga pun apa? Sama. Kita diminta untuk mengelompokkan. Kira-kira dari sekian banyak isim itu mana yang masuk ke dalam pembahasan apa? Isim maksur. Nah, apa itu isim maksur? Antum-antunna harus paham. Yaitu isim yang berakhiran dengan huruf alif yang tegak, mamdudah, ataupun alif yang apa? Bengkok, seperti huruf ya tapi tidak ada titiknya. Ingat, huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Itu harus apa? Antum-antuna pahami, hafalkan, ketahui. Sehingga kita akan dengan cepat, oh ini isim maksur.
oh ini bukan isim maksur. Maka di baris yang pertama ya, di sana ada beberapa apa ya, isim. Kira-kira mana yang masuk apa? Isim apa? Maksur. Kita katakan ya isim maksur ya dari apa? Baris yang pertama tidak kita dapati. Mengapa tidak kita dapati? Perhatikan, mabniyun. Naam, bukan isim maksur. Kemudian sohro, bukan isim maksur. Kemudian apa? Ramin, bukan isim maksur. Musallin sama, dalwun sama, katibun, zarqa'u, al-murabbi, bukan isim maksur. Iya kan? Kita lihat di baris yang kedua, adakah di sana apa? Isim maksur. Ya, misalnya apa? Musalla. Nah, musalla kita katakan dia isim maksur. Mengapa? Karena musalla ya. Nah, musalla ini isim yang berakhiran dengan apa? Alif maksurah. Bentuknya seperti apa ini? Seperti ya gitu ya, atau alif layyinah, dan huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Jadi meskipun kita belum mengenali artinya, tapi kita sudah mampu mengelompokkan, oh dia isim maksur, musalla. Kemudian qalamun apakah isim maksur? Tidak. Libasun apakah isim maksur? Tidak. Dawaun? Tidak. Al-mar'a. Nah, al-mar'a termasuk apa? Isim maksur. Naam ya. Al-mar'a isim maksur. Mengapa? Karena dia berakhiran dengan apa? Alif maksurah. Ya, alif yang lunak gitu ya, seperti ya, tapi tidak ada titiknya, dan huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Begitu pula seterusnya. Nah, nanti kita juga diminta isim mankus. Nah, isim mankus. Kalau kita tengok ya di baris yang pertama, kita dapati isim mankus di sana ada ramin. Di sana ada musallin. Ya. Di sana ada apa? Musallin. Nah, jadi musallin ya. Musallin, al-musalliyah, al-musallin, ramin. Ya, ramin di situ adalah apa? Isim mankus. Ya, kemudian apa? Kita dapati di sana ada al-murabbi. Nah, itu juga termasuk apa? Isim mankus. Jadi ramin sama apa? Al-murabbi. Begitu pula apa? Isim mamdud. Isim mamdud adalah isim yang berakhiran dengan apa? Alif tegak dan sesudahnya ada apa? Huruf hamzah. Misalnya di sana ada sohro, di sana ada zarqa, ya kan? Di sana ada dawa, di sana ada ibtida, di sana ada insya, di sana ada hamra, ya kan? Naam. Kemudian isim sahih, ya seperti kita dapati di sana ada apa? Ya, mabniyun. Naam ya, mabniyun. Di sana ada musallin. Di sana ada dalwun, katibun. Naam. Kemudian di sana ada qalamun, libasun, dan seterusnya. Ini juga harus apa? Ya, antum dan antunna coba untuk diselesaikan ya, untuk mengelompokkan mana yang masuk ke dalam pembahasan maksur, mankus, ya, mamdud, dan juga apa? Ya, sahih. Nah, sekarang kita akan masuk ke al-faslu tsani. Bisa antum dan antunna lihat di halaman yang ke-8 dan seterusnya, yaitu pasal yang kedua. Kita akan membahas ya al-ism bin nadhar ila apa? Nau'ihi, atau apa? Jenisnya. Jadi isim ditinjau, dilihat dari apa? Nau'nya, jenisnya. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, saudaraku saudariku, bahwa jenis ya dari makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini hanya ada dua. Ya, hanya ada berapa? Hanya ada dua. Ya, dua itu adalah apa? Jenis laki-laki dan jenis perempuan. Nah, di dalam pembahasan bahasa Arab, ya, kaidah-kaidah bahasa Arab, kita dikenalkan dengan istilah apa? Ya, jenis mudzakkar. Ya, jenis apa? Mudzakkar. Dan jenis apa? Naam, muannas. Jadi ada mudzakkarun dan ada muannatsun.
Ya. Jadi ada jenis mudzakkar. Mudzakkar artinya apa? Laki-laki. Muannas artinya apa? Perempuan. Apa itu mudzakkar? Nah, mudzakkar artinya laki-laki. Mudzakkar terbagi menjadi dua. Ada mudzakkar haqiqi dan ada mudzakkar apa? Majazi. Hakiki itu maksudnya apa? Ya, penulisannya, ya kan? Penulisannya memang dia tidak ada ciri apa? Muannas. Jadi hakiki itu memang apa? Menunjukkan arti manusia, ya, sesuatu yang bisa beranak ataupun yang bisa apa? Bertelur gitu loh, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan apa? Hakiki. Jadi seperti misalnya, ya, karena mudzakkar tadi ada apa? Istilah haqiqiyun gitu ya. Ada istilah apa? Naam, majaziyun. Kalau mudzakkar hakiki itu, wahai saudaraku dan saudariku, dia adalah apa? Isim yang apa? Ya, bisa ya, isim yang menunjukkan jenis laki-laki dan isim tersebut, ya, isim tersebut menunjukkan arti apa? Manusia. Ya, isim tersebut menunjukkan arti manusia. Ataupun isim tersebut menunjukkan arti apa? Ya, hayawan. Ya, hayawan. Itulah apa? Pengertian dari mudzakkar hakiki, yaitu isim yang menunjukkan jenis laki-laki dan dia apa? Ya, memiliki arti manusia ataupun apa? Hayawan. Ya, makhluk hidup dalam artian yang punya ruh. Ya, maka ketika saya menyebutkan kata na'am, rajulun. Kata apa? Na'am, talibun. Na'am, kata apa? Mudarrisun. Perhatikan baik-baik. Rajulun, seorang laki-laki dewasa. Ini kita katakan apa? Mudzakkar hakiki. Maksudnya mudzakkar hakiki itu dia menunjukkan arti manusia. Rajulun, seorang laki-laki dewasa. Talibun, seorang siswa, seorang murid, menunjukkan arti manusia. Mudarrisun, seorang pengajar laki-laki, menunjukkan arti manusia. Ataupun perhatikan baik-baik, ya, yang dimaksud mudzakkar hakiki adalah apa? Menunjukkan arti hayawan. Menunjukkan arti apa? Hayawan. Seperti apa? Dikun. Naam. Dikun. Artinya apa? Ayam jago. Ayam jantan. Ya kan? Kemudian apa? Naam, ya. Baqarun. Ya. Sapi apa? Jantan. Ya kan? Kemudian apa? Misalnya kitun, ya, kucing apa? Jantan. Ya. Nah, maka ya 6 kata yang saya sebutkan ini, dikun, rajulun, talibun, baqarun, mudarrisun, kitun, kita katakan dia apa? Dilihat dari jenisnya, dia mudzakkar, tapi dia mudzakkar yang hakiki, mudzakkar yang sesungguhnya. Maksudnya mudzakkar yang sesungguhnya itu dia menunjukkan arti manusia ataupun hayawan. Ya kan? Manusia ataupun apa? Hayawan. Yang bisa apa? Tadi ya, berkembang biak dalam artian apa? Manusia ataupun hayawan. Diikun, ya, ayam. Ya kan? Baqarun, sapi. Itun, kucing. Dan ini ya tidak boleh kita katakan dia muannas. Karena memang tidak kita dapati jenis apa? Muannas. Sedangkan yang kedua, mudzakkar majazi, yaitu apa? Isim yang jenisnya itu apa? Mudzakkar. Maksudnya jenisnya di sini tidak memiliki ciri-ciri apa? Muannas, tapi dia tidak menunjukkan arti manusia, tidak pula menunjukkan arti apa? Hayawan. Jadi seperti kata misalnya, naam ya, samakun. Ya kan? Khalas lah ya. 6 kata ini. Ya, diikun, baqarun, kitun, rajulun, talibun, mudarrisun. Ini kan menunjukkan arti manusia ataupun menunjukkan arti apa? Hayawan. Nah, sedangkan mudzakkar majazi itu adalah isim yang tidak
memiliki jenis apa? Memiliki penanda muannas, tapi dia tidak menunjukkan arti manusia, tidak pula menunjukkan arti apa? Hayawan. Apa contohnya? Contohnya misalnya apa? Naam, qalamun. Qalamun, nggak ada orang yang mengatakan, oh itu artinya manusia, ataupun itu artinya hayawan. Kemudian apa? Misalnya, naam, ya, daftarun. Nggak ada orang yang mengatakan daftarun buku tulis itu apa? Manusia ataupun hayawan. Kemudian apa misalnya? Kata masjidun misalnya. Naam. Oke. Masjidun. Nggak ada orang yang mengatakan masjidun itu apa? Ya, manusia ataupun apa? Hayawan. Jadi dari contoh ini ya bisa kita pahami, oh kalau majazi itu adalah dia dikatakan jenisnya mudzakkar karena yang memiliki bahasanya mengatakan dia adalah apa? Mudzakkar. Jadi kita nukil, kita ambil penyebutan jenis mudzakkar itu dari apa? Yang memiliki bahasa. Iya kan? Begitu pula dengan rajulun talibun mudarrisun diikun baqarun kittun. Ini mengapa kita katakan mudzakkar haqiqi? Karena tadi dia jelas-jelas menunjukkan arti manusia. Seorang laki-laki dewasa, seorang siswa, seorang pengajar laki-laki, diikun, ya kan? Baqarun kittun, seekor ayam jantan, ya, seekor sapi jantan, ya, seekor apa? Kucing jantan. Nah, menunjukkan arti manusia dan apa? Hayawan. Maka dari contoh-contoh yang disebutkan, insya Allah saudaraku, saudariku sudah mampu ya ketika dihadapkan ya isim-isim yang berjenis apa? Mudzakkar, kita ya kalau diminta menentukan mana yang hakiki dan mana yang majazi, insyaallah ya antum-antunna sudah sanggup untuk apa? Mengelompokkannya. Contoh misalnya abun, seorang ayah, seorang bapak, mudzakkar, mudzakkar. Hakiki ataupun majazi? Hakiki. Ya kan? Waladun, seorang anak laki-laki, mudzakkar, mudzakkar. Hakiki atau majazi? Hakiki. Karena menunjukkan arti manusia. Tapi kalau dikatakan jidarun, jidarun, ya kan? Tembok, mudzakkar, mudzakkar. Hakiki atau majazi? Majazi. Maktabun, meja, mudzakkar, mudzakkar. Hakiki atau majazi? Majazi. Kursiyun, mudzakkar, mudzakkar. Hakiki atau majazi? Majazi. Karena apa? Jidarun, ya kan? Maktabun, kursiyun, yang memiliki bahasa memasukkan itu kata ke dalam jenis mudzakkar. Jadi istilah majaz adalah apa? Isim yang berjenis laki-laki yang tidak menunjukkan arti apa? Manusia ataupun hayawan. Ya kan? Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua, ya, isim ditinjau dari apa? Jenisnya yang kedua adalah apa? Muannas. Nah, isim muannas. Dijelaskan muannas artinya perempuan. Jadi lawan dari mudzakkar. Mudzakkar artinya apa tadi? Laki-laki. Muannas artinya apa? Perempuan. Isim muannas terbagi menjadi dua. Sama dengan apa? Mudzakkar. Ada muannas haqiqi, ada pula muannas apa? Majazi. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, kata haqiqi itu ya, yaitu apa? Yang menunjukkan arti manusia ataupun hayawan. Maka ketika antum apa ya, naam ya, diminta untuk menjelaskan atau menyebutkan contoh muannas haqiqi, naam, haqiqi, maka antum harus paham, antumna harus paham apa haqiqi itu, yaitu apa? Kata yang menunjukkan arti manusia ataupun hayawan. Antum pula kalau diminta untuk menyebutkan apa ya, majazi, nah majaziyun, antum harus paham apa itu majazi, kata yang tidak menunjukkan arti manusia ataupun apa? Hayawan. Tinggal nanti kita apa ya? Bedakan jenisnya.
Yang kita bicarakan saat ini adalah apa? Jenis mu'annas. Apa artinya mu'annas tadi? Perempuan. Ya kan? Maka mu'annas hakiki contohnya apa? Misalnya, na'am. Hindun. Hindun. Mu'annas hakiki contohnya apa? Tolibatun. Ya, tolibatun. Mu'annas hakiki contohnya apa? Na'am. Ustadzatun. Ustadzatun. Perhatikan baik-baik. Hindun artinya apa? Manusia, perempuan yang bernama apa? Hindun. Gak mungkin Hindun ini untuk nama apa? Meja mungkin. Untuk nama apa? Ya, papan tulis mungkin. Hindun adalah apa? Kata yang menunjukkan arti manusia. Nama yang disematkan pada apa? Manusia. Dan dia berjenis perempuan. Nah, tolibatun artinya apa? Mahasiswi. Gak ada itu apa? Mahasiswi, ya. Yaitu apa? Pintu misalnya. Kursi misalnya gitu ya kan? Atau apa misalnya? Papan tulis gitu. Gak mungkin. Tolibatun pasti menunjukkan arti manusia. Seorang apa? Siswi. Ustadzatun, seorang ustadzah. Nah, ini adalah istilah-istilah yang memang apa? Ya, khas untuk manusia. Begitu pula hakiki seperti yang tadi telah saya jelaskan di awal, bukan sekedar menunjukkan arti manusia, tapi hakiki juga menunjukkan arti apa? Hayawan. Seperti apa? Misalnya, na'am. Baqaratun, ya, sapi apa? Sapi betina. Kemudian apa? Dajajatun, artinya apa? Ayam betina. Kemudian apa? Naam. Hirratun, naam, yaitu apa? Kucing betina. Perhatikan, Hindun, talibatun, ustadzatun, baqaratun, dajajatun, hirratun. Ya, masing-masing kata yang pertama menunjukkan arti manusia yang berjenis perempuan, sedangkan tiga yang kedua adalah apa? Hayawan yang menunjukkan jenis apa? Perempuan. Mu'annas. Maka inilah yang dimaksud dengan mu'annas hakiki. Mu'annas yang sesungguhnya. Lawan dari mu'annas hakiki adalah mu'annas majazi. Ya kan? Mu'annas majazi seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal, yaitu isim mu'annas, ya kan? Atau isim mudzakkar yang tidak menunjukkan arti manusia, yang tidak pula menunjukkan arti apa? Hayawan. Contoh misalnya, ya, mimsahatun, penghapus, sabburatun, papan tulis, sayyaratun, mobil, nafidatun, jendela, haqibatun, tas. Ya, perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku, ya. Saya akan hapus ini sebagian. Ini adalah contoh dari apa? Isim mu'annas apa? Majazi. Apa tadi contohnya? Naam, contohnya adalah naam sabburatun. Sabburatun. Artinya apa? Papan tulis. Ya. Kemudian apa tadi? Naam mim sahatun. Ya, artinya penghapus. Kemudian apa tadi? Naam sayyaratun. Ya, mobil. Kemudian apa tadi? Naam haqibatun. Naam haqibatun, tas. Kemudian apa? Madrasatun. Naam sekolahan dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Sabburatun apa artinya? Naam papan tulis. Apakah papan tulis menunjukkan arti manusia? Tidak. Apakah papan tulis menunjukkan arti hayawan? Juga tidak. Mimsahatun, penghapus, menunjukkan arti manusia? Menunjukkan arti hayawan? Sayyaratun, mobil, menunjukkan arti manusia? Tidak. Menunjukkan arti hayawan? Juga tidak. Haqibatun, tas, ya, menunjukkan arti manusia? Haqibatun? Tidak. Ya. Kemudian apa? Hayawan, binatang? Juga tidak. Madrasatun, sekolahan, menunjukkan arti manusia? Tidak. Menunjukkan arti apa? Binatang? Juga tidak. Maka sabburatun sampai madrasatun dan bentuk-bentuk yang lainnya yang semisal dengan ini kita katakan apa? Mu'annas majazi. Mu'annas apa? Majazi. Maka
dari penjelasan ini dan contoh-contoh yang diberikan oleh penyusun, kita jadi terang. Oh, ternyata ada mudzakkar yang sesungguhnya, ada mudzakkar yang memang dinukil dari pemilik bahasa. Ada muannas yang sesungguhnya, ada pula muannas yang apa? Memang dinukil dari apa? Pemilik bahasa. Ya, seperti contoh-contoh yang disebutkan. Nah, di sana diterangkan, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Tentang tanda-tanda isim itu dikatakan muannas. Ya kan? Penanda, ciri. Kata itu apa? Menunjukkan jenis apa? Muannas. Tolong dibuka, diperhatikan di halaman 8. Ya, di sini penyusun menyebutkan ada 8. Yang pertama, berakhiran dengan huruf ta marbutah. Ya, berakhiran dengan apa? Ta marbutah. Jadi ketika antum antunna ya mendapati kata berakhiran dengan apa? Ta marbutah, hukumi dia apa? Muannas. Muannas itu artinya apa? Berjenis perempuan. Apakah dia hakiki ataukah majazi? Muannas dia. Ya, muannas. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan apa? Usamatu, Hamzatu, Talhatu, ya kan? Dan yang semisalnya. Apakah dia juga muannas? Ya. Dia muannas. Tapi dikatakan apa? Muannas apa? Lafzi. Muannas apa? Lafzi. Jadi nanti ada muannas apa? Ma'nawi, ada muannas apa? Lafzi. Maksudnya lafzi Usamatu, Hamzatu, Talhatu, dia dikatakan muannas lafzi karena penulisannya, pelafatannya memang di situ ada ta apa? Marbutahnya. Tapi perlu diingat, Usamah, tidak mungkin nama Usamah itu digunakan untuk perempuan. Hamzah, nggak mungkin Hamzah itu apa? Nama perempuan. Ya kan? Talha, nggak mungkin Talha itu apa? Nama yang digunakan untuk wanita. Maka disebut apa? Muannas lafzi. Sedangkan muannas apa? Majazi. Ya. Sedangkan muannas apa? Maknawi. Ya. Memang dia apa? Ya. Muannas bentuknya. Ya kan? Bentuknya dia muannas. Dan dia digunakan oleh apa? Perempuan. Seperti Aisyah tuh. Ya kan? Aisyah, Fatimah, Khadijah. Dia apa? Ya, maknawi. Bukan lagi lafzi, tapi apa? Ya, maknanya, ya, penggunaannya untuk perempuan dan memang apa? Penulisannya ada ta marbutahnya. Itu tambahan lain dari dua istilah apa tadi? Haqiqi dan apa? Majazi. Di sana ada apa? Ya, ada muannas apa? Lafziyun dan ada muannas apa? Maknawiyun. Nah, itu penanda yang pertama. Jadi setiap kata yang berakhiran dengan apa? Ta marbutah. Kemudian yang kedua, kata itu dikatakan muannas bila dia menunjukkan apa? Arti nama wanita. Hindun. Nah, Hindun nggak mungkin ada laki-laki yang bernama apa? Hindun. Ya, nama perempuan. Zainabu, gak mungkin ada laki-laki yang bernama apa? Zainab. Asma, gak mungkin ada apa? Laki-laki yang namanya apa? Asma. Jadi nama perempuan. Ya, baik dia berakhiran dengan ta ataupun tidak berakhiran dengan ta. Kalau berakhiran dengan ta marbutah jelas tadi masuk ke dalam penanda yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga, setiap anggota badan yang berpasangan. Ya, jadi anggota badan yang berpasangan dikatakan dia apa? Muannas, seperti mata, seperti telinga, seperti tangan, seperti apa? Kaki, ya. Itu berpasangan, ada kanan, ada kiri. Ya, di situ disebutkan. Kemudian yang keempat, sifat yang memang apa? Khusus itu ada pada wanita. Seperti haidun, seperti murdiun, haidun, haid, murdiun menyusui, nifasun bernifas. Nggak mungkin ada laki-laki haid. Nggak mungkin ada laki-laki apa? Ya, menyusui, murdi'un. Nggak mungkin ada laki-laki yang apa? Hamilun, ya, nifasun. Nah, maka itu dimasukkan ke dalam apa? Ya, jenis muannas.
Kemudian apa? Sifat yang mengikuti pola apa? Fu'la. Ya. Husna, sughra, bu'da, ya kan? Sufla, ya qurba. Naam. Jadi semua isim yang mengikuti apa? Wazan pola apa? Fu'la. Atau yang berikutnya, setiap isim, ya, setiap sifat yang mengikuti apa? Pola fa'la. Seperti apa? Jau'a. Seperti apa? Atsha. Seperti apa? Kasla. Seperti apa? Sakra. Dan seterusnya. Dan ini harus hafal. Jadi untuk biar kita bisa cepat menentukan, ya, itu mudzakkar atau muannas, ya, miliki, ya, hafalan dengan baik dan benar tentang apa? Ciri-ciri, tanda-tanda apa? Muannas. Kemudian yang berikutnya mengikuti pola apa? Fa'la. Fa'la'u atau fa'la'a. Seperti apa? Misalnya safra'u, seperti apa? Sauda'u, dan seterusnya. Ya kan? Jadi setiap isim yang mengikuti apa? Pola fu'la, pola fa'la, pola apa? Fa'la'u. Pastikan apa? Ketiga-tiganya adalah muannas. Kemudian yang terakhir yaitu beberapa isim muannas yang tidak ada penandanya. Dan pemilik bahasa, ya, memasukkan itu ke dalam apa? Muannas. Seperti apa? Syamsun. Seperti apa? Ya, rihun, ardhun, jahannamu, bi'run, nafsun. Nah, itu. Karena masing-masing kata ketika kita dapati di dalam Al-Qur'an, maka, ya, dia selalu menggunakan apa? Dhamir, kata ganti muannas. Ya, idza syamsu kuwirat. Ya kan? Idza syamsu kuwirat. Berarti syamsun masuk ke dalam muannas. Seperti nafsun, jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Al-mutmainnah. Ya, kata sifatnya apa? Berbentuk muannas. Dan itu, ya, harus kita apa? Hafalkan. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Arab, ya, yang dia tidak apa? Ya, memiliki penanda tapi dimasukkan ke dalam jenis muannas. Dan itu harus kita hafalkan. Kemudian di sana diberikan catatan, ya, oleh penyusun. Satu, ada isim yang ada ta marbutohnya, namun ia adalah mudzakkar, ya, seperti Syu'bah, Talhah, Muawiyah, Hamzah, Usama. Ya kan? Tadi saya istilahkan dia muannas lafadznya, penulisannya, bacaannya, tapi dipakai, digunakan oleh laki-laki. Kemudian yang kedua, ada isim yang apa? Boleh mudzakkar, boleh pula apa? Muannas. Ya, dan ini apa? Ya, kita sebagai non-Arab, maka kita harus apa? Menghafal, mengetahui kata-kata yang apa? Bisa digunakan untuk apa? Ya, masing-masing jenis, seperti samaun, seperti apa? Torikun, dan seterusnya. Kemudian catatan yang terakhir, ya, di pembahasan pasal yang kedua ini, yaitu apa? Ada isim sifat yang boleh mudzakkar dan boleh muannas, seperti yang mengikuti pola apa? Fa'il atau fa'ul, dengan contoh-contohnya. Semoga, ya, pelajaran ini bisa kita mengerti dengan baik dan benar, terutama pembahasan haqiqi dan majazi, meliputi mudzakkar dan muannas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar apa yang kita usahakan ini dengan surganya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.